Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Dan juga diskusikan dengan Pak Presiden dan dengan instansi-instansi lainnya di kementerian dan di luar. Kami telah memutuskan untuk membatalkan ujian nasional di tahun 2020 ini. Alasan nomor satu adalah prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan daripada siswa-siswa kita, dan tentunya juga keamanan keluarga mereka dan kakek neneknya siswa-siswa tersebut. Kalaupun kita melaksanakan ujian nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan resiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya, tapi untuk keluarga dan kakek nenek daripada siswa-siswa tersebut. Karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang tadinya akan dites oleh UN. Jadinya kita mengikuti prinsip nomor satu, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu UN itu dibatalkan untuk 2020. Karena kita sudah tahu juga bahwa sebenarnya UN itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadinya setelah kami timbang pro dan kontranya ini, kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak resikonya daripada benefitnya untuk melanjutkan UN. Ada beberapa hal tambahan yang untuk diumumkan. Yang pertama adalah artinya ujian sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah, ujian kelulusan sekolah. Tapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi ujian sekolah bisa diadministrasi, ada berbagai macam opsi. Sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah. Dan ujian sekolah tersebut tidak kami paksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan sampai semester terakhir. Yang mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online tapi sekarang belum optimal. Jadi kami tidak memaksakan bahwa ujian sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang terdampak oleh bencana COVID dan terdisrupsi pembelajaran. Bagi yang poin berikutnya adalah untuk PBDB, sekedar penekanan bahwa 70% daripada penerimaan siswa ini kan sudah zonasi, jadinya sudah seharusnya itu berdasarkan area. Sisanya jalur prestasi itu menggunakan, bisa ada 2 opsi, akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama 5 semester terakhir, atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah, menang-menang lomba-lomba, partisipasi dalam berbagai macam aktivitas, dan lain-lain. Jadi itu penting bahwa pembatalan UN ini harusnya tidak berdampak kepada penerimaan peserta didik baru, untuk baik untuk SMP maupun SMA. Ya. Di luar itu kami ingin menganjurkan beberapa hal. Nomor satu, kemarin kami anjurkan bagi daerah-daerah yang sudah melaksanakan belajar dari rumah untuk dipastikan agar gurunya juga belajar dari rumah untuk menjaga keamanan guru, sangat penting. Dan kami juga ingin menekankan bahwa walaupun banyak sekolah sekarang melakukan belajar dari rumah, bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya, tapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya. Kami mendengar banyak keluhan dari berbagai macam orang tua dan mahasiswa yang hanya diberikan pekerjaan yang begitu berat, tapi tidak dibimbing. Jadi ini mohon siswa-siswa kita walaupun bekerja dari rumah, bahwa guru itu juga benar-benar mengajar dari rumah dan membantu membimbing siswa-siswanya.
Saya rasa sekian dari saya yang bisa saya utarakan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk serius dalam mengikuti arahan social distancing dan physical distancing, terutama bagi yang tinggal dengan orang tua di atas umur 60, mohon dipisahkan, mohon tidak menyentuh orang tua yang paling rentan dalam waspada COVID ini. Itu merupakan hal yang luar biasa pentingnya, dan saya ingin menganjurkan semua keluarga, semua anak muda untuk memastikan menjaga jarak daripada